Halo adik-adik kelas Indria, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya adik-adik kelas Indria dalam keadaan sehat ya, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ya. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan memujikan pujian-pujian kami. Tolonglah kami supaya kami mempunyai hati yang penuh dengan sukacita dan mampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, mari kita pujikan iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Siapa yang pernah merasa lelah ya, lelah seharian, misalnya habis mengerjakan tugas dengan banyak ya, kemudian perutnya lapar ya, lemas ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah loh mengalami seperti itu ketika dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun ya. Apa ya yang terjadi ketika Tuhan Yesus berpuasa? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Pimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini.
Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu, kata iblis. Asalkan engkau sujud dan menyembahku. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Adik-adik, dari video tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi, mengerti, dan menaati firman Allah ya. Dia menggunakan firman Allah untuk melawan serangan iblis ya adik-adik ya. Nah, karena firman Allah itu seperti tameng atau tahu tameng ya. Tameng itu kalau orang perang itu untuk ditaruh di dada sini ya, supaya kalau ada senjata, ada panah yang melintasi tubuhnya tidak kena ya. Itu tameng namanya ya. Seperti tameng atau perisai ya, yang melindungi dan menjaga Yesus terhadap serangan iblis ya. Allah ingin kita juga menggunakan firman Allah ketika kita mengalami atau ketika iblis sedang menggoda kita ya, supaya kita berbuat salah. Iblis itu seringkali menggoda kita adik-adik ya. Nah, mari kita membuka Efesus 6 ayat 11 sampai 18 ya. Efesus itu perjanjian baru setelah Galatia ya. Efesus 6, Galatia, Efesus ya. Dibuka ayatnya. Habis Galatia itu Efesus ya. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Dosa bacakan ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus, ya. Nah, adik-adik, kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran, ya, dan melindungi tubuh kita dengan baju sirah keadilan, mengenakan sepatu atau kasut agar kita dapat memberitahukan orang lain tentang Tuhan Yesus, ya. Kita harus membawa perisai iman, ya, dan kita juga melingkupi atau menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan, ya. Dan kita harus menggunakan pedang roh, yaitu apa? Pedang rohnya firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik, sungguh penting ya menghafalkan firman Allah, ya adik-adik, ya, supaya kita dapat melindungi diri kita dari serangan iblis. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus setiap kali membawa gulungan kitab suci? Waktu itu bukan berupa buku, ya, masih berupa gulungan kitab suci, ya. Apakah Tuhan Yesus selalu membawa gulungan kitab suci kalau pergi kemana-mana? Nah, kalau ada serangan iblis tadi, Tuhan Yesus harus cepat-cepat buka gulungan kitab suci untuk menemukan ayat yang pas untuk menyerang si iblis. Apakah seperti itu? Tidak demikian, ya adik-adik. Tuhan Yesus menghafal semua yang ada di dalam kitab suci, ya. Nah, supaya setiap ada serangan dari iblis, dia bisa melawan melalui kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, begitu pentingnya kita menghafal firman Tuhan, ya. Seperti Tuhan Yesus, ya, supaya kita bisa melawan serangan iblis dengan firman Tuhan, ya. Iblis akan takut dan gentar kalau kita bisa menghafalkan ayat-ayat dalam firman Tuhan. Makanya loh, setiap minggu meminta adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Untuk apa? Supaya kita kalau ada serangan iblis, ya, misalnya ada godaan, ayo jangan ke gereja, jangan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bisa mengingat firman Tuhan bahwa kita harus menguduskan hari Sabat, ya. Nah, kita bisa mengatakan, tidak, aku harus menguduskan hari Sabat, ya. Nah, adik-adik, oleh karena itu Yose selalu menekankan untuk kelas Indria, terutama, ya, muridnya Yose, supaya setiap minggu menghafalkan ayat hafalan, ya, karena firman Tuhan itu sangat berguna, ya, sangat penting. Dikatakan tadi firman Tuhan adalah pedang roh. Nah, adik-adik, ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 6, ayat hafalannya sedikit, ya. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa pedang rohnya tadi? Firman Allah, ya. Nah, adik-adik, Loso tunggu, ya, ayat hafalannya seperti biasa di video, kemudian di-share di grup kelas Indria, ya. Jangan lupa adik-adik, ya, tetap semangat supaya kita bisa melawan serangan iblis dengan hafalan ayat-ayat kita, ya.
semakin hari kita akan bertambah banyak yang sudah kita hafalkan ya. Nah, setelah itu kita akan memujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai sambil memberikan persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan ya. Disiapkan, dimasukkan ke amplop yang sudah diberikan oleh Lose yang terbuat dari plastik itu ya, disiapkan. Berikan yang terbaik ya adik-adik ya buat Tuhan kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Amin. Baik ya, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Tinggal Yose tunggu ayat hafalannya ya. Nah, kita akhiri kebaktian online Sekolah Minggu Kelas Indria saat ini. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami senantiasa mampu untuk melakukan firman-Mu. Memakai firman Allah sebagai pedang roh. Sehingga jika ada serangan iblis kami mampu melawannya. Berikanlah kami hati yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan rindu untuk menghafalkan ayat hafalan. Berkatilah juga orang tua kami ya Tuhan yang sudah bekerja untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap semangat mengikuti ibadah online. Tetap semangat di dalam
menghafalkan ayat hafalan, dan menjaga kesehatan.